Jadi pada tanggal 3 Maret kemarin, KPK, Rajanya OTT atau Operasi Tangkap Tangan, lagi-lagi melakukan OTT sama kepala daerah. Kali ini yang lagi sial namanya Fadia Arafik. Ya, Fadia Arafik itu anaknya pedangdut Arafik yang cukup legend itu. Dan kita baru tahu ternyata Fadia itu sempat jadi ketua DPD Golkar Pekal kan. Itu dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Dan dia mulai jadi bupati itu tahun 2021. Jadi sehari setelah OTT, yaitu tanggal 4, Fadia ditetapkan jadi tersangka. Nah, ceritanya gini, si Fadia ini bikin perusahaan outsourcing atas nama PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB itu di tahun 2022. Itu permainannya untuk menyuplai SDM tenaga kerja bersama Mukhtaruddin Ashraf, itu suaminya, sama Muhammad Sabik Ashraf, itu anaknya. Jadi si Fadia ini, Bupati Fadia ini main tender di Pemda, di tempat dia memimpin. Itu tahun 2023 sampai 2026 dengan nilai 46 miliar. Jadi kerjanya apa? Ya kerjanya mensuplai sumber daya manusia tenaga outsourcing ke 17 OPD atau organisasi perangkat daerah, ke 3 RSUD dan ke 1 kecamatan. Itu dilakukan di tahun 2025. Jadi duit 46 miliar itu katanya buat gaji karyawan itu cuma 22 miliar. Jadi ada margin sekitar 23 something lah, 24 miliar something. Jadi buat Fadianya sendiri itu ada 5,5 miliar, buat suaminya 1,1 miliar, buat anaknya 7,1 miliar, terus dia ada tarik tunai itu sekitar 3 miliar. Jadi ceritanya pasal yang ditetapkan sama KPK itu adalah pasal 12.E, yaitu untuk memaksa orang lain yang merupakan aparatur sipil negara untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Dan dia juga ikut pengadaan sebagai penyelenggara negara, itu di pasal 12.I di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Dan dia juga dijerat dengan pasal perbarengan, itu diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP baru. Cuman sayangnya Fadia ini ngaku kalau dia nggak ngerti tentang tata pemerintahan, karena basicnya dia adalah penyanyi. Jadinya lucu kan? Nah sekarang kita bahas lebih dalam. Oke, sekarang kita mau bahas tentang fenomena korupsi di kalangan kepala daerah. Jadi begini, menurut PP 17 tahun 2005, seleksi kepala daerah itu, praseleksinya, itu syaratnya gampang banget. Semuanya seleksi administrasi. Pertama dia harus WNI, dia harus religius, dia harus nasionalis, dia harus sehat, dia harus dewasa, dia harus sekolah, dia harus orang baik-baik, dia boleh milih, dia dikenal sama warga sekitar, dia punya uang nih penting. Dia bukan dan nggak pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, dan habis itu dia tinggal serahkan daftar kekayaan, CV atau kurikulum vitae, ijazah, KTP, dan kartu keluarga. Itu di pasal 38 ayat 1. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama kapasitas, komitmen, dan visi misinya. Semuanya tentang background formil. Oke? Lalu setelah dia mendaftar, dia harus berpikir tentang ongkos politiknya. Pertama buat mendapatkan rekom parpol. Rekomendasi parpol itu nilainya nggak kecil. Dia juga harus bentuk tim ses, which is biayanya sangat besar. Dia harus galang media, biar namanya muncul terus, baik itu media konvensional maupun media sosial. Dia harus melakukan survei, di mana survei itu adalah ajang bagi-bagi bansos mungkin, bansos pribadi. Biar di titik-titik yang disurvei, di mana tadinya dia rendah, terus nanti disiram bansos, disiram bantuan, hasil surveinya mulai bagus. Dia juga harus menggalang tokoh-tokoh di sana, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh. Belum lagi dia harus menggalang KPU, karena KPU itu punya peran penting untuk pemenangan seorang calon. Dia harus galang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dia harus galang Gakumdu. Jadi semua itu bicara soal uang. Belum lagi maintenance-nya, setelah dia menjabat, dipilih, dilantik, dia harus kirim iuran partai, dan itu nggak kecil.
Dia harus pelihara tim sesnya, ditaruh sebagai pejabat-pejabat di BUMD atau dimanapun, biar tetap dukung dia. Dia juga harus galang terus sama media, biar namanya nggak pernah jelek. Dia harus pelihara terus tokoh-tokoh yang tadinya dukung dia. Dia juga harus mengembalikan uang-uang sponsor dan bohir, karena biasanya kepala daerah itu didukung sama sponsor atau bohir. Biasanya datangnya dari Jakarta, walaupun ada juga beberapa sponsor dari lokal. Belum lagi nanti kalau ada titipan dari pusat, proyek ini minta buat si ini, proyek ini minta buat si ini. Belum lagi dia harus menggalang APH atau aparat penegak hukum. Dia juga harus memelihara aspirasi dari kantong suara di kecamatan ini, minta proyek ini, semuanya harus digalang. Sekarang kita bicara realita. Gaji seorang gubernur itu 3 juta. Gaji seorang wakil gubernur itu 2,4 juta. Gaji bupati dan wali kota itu 2,1 juta. Dan wakil bupati wali kota itu 1,8 juta. Jauh lebih kecil daripada UMR DKI. Tapi mereka dikasih kuasa pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun, mengajukan, menetapkan, dan membuat kebijakan terkait sama APBD tadi. Itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Makanya posisi kepala daerah sekarang itu banyak diisi sama pengusaha. Kenapa? Karena mereka punya uang. Contohnya, Rudi Masyud, Gubernur Kaltim, Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI, Nasir Ali, Bupati Kepulauan Selayar, Fafrul Fauzinuddin, Bupati Bantaeng, M. Yusuf, Bupati Nreka, Warsudi, Bupati Jombang, Hendito Ilmawan Pramana, Bupati Kediri. Dan semuanya adalah pengusaha yang punya modal bagus. Sisanya diisi sama artis. Kenapa? Karena mereka dikenal. Contohnya yang aktif, Rano Karno, Wakil Gubernur DKI, Luki Hakim, Bupati Indramayu, JJ Govinda, Bupati Bandung Barat, Ramzi, Wakil Bupati Cianjur, Ali Syakib, Wakil Bupati Bandung, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ada juga yang sudah pernah menjabat, sekarang sudah dari Miswar, Wakil Jabat, Dede Yusuf, Wakil Jabat juga. Jumi Zola, pernah satu KPK Gubernur Jambi, Pasya Ungu, Wakil Wali Kota Palu, Hengki Kurniawan, Bupati Bandung Barat, Sanggunawan, Bupati Bandung, Bupati Chandra, Wakil Bupati Bandung. Dan semuanya basicnya artis. Dipilih cuma karena mereka punya masa. Apakah mereka ngerti pemerintah? Nggak tahu. Ada juga yang gagal. Misalnya Helmi Yahya, calon gubernur Sumsel. Dia juga pernah calon bupati Ogan Ilir. Ronald Surya Praja yang kemarin cawagup dari PDIP itu di Jawa Barat, kalah. Gita Kadedi, cawagup Jawa Barat. Paris Ahad, cawagup Banten. Chris Dayanti, calon wali kota Batu. Alam Dukun, yang pernah nyambar dukun itu calon wali kota Banjar. Farhad Abbas, calon wali kota Bogor. Andre Taulani, calon wali kota Tangsel. Saiful Jamil, calon wali kota Serang. Vicky Prasetyo, cawagup Pemalang. Vicky Zul, cawagup Cilacap. Gilang Dirga, cawagup Bandung Barat. Fernie Ismail, cawagup Lempang. Ahmad Dhani itu penyanyi terkenal itu, cawagup Bekasi. Ikang Fauzi, cawagup Lampung Selatan, dan semuanya kalah. Sekarang saya mau bahas tentang apa itu OTT-nya dan kenapa KPK suka melakukan OTT. Pertama kita harus kenalin dulu siapa itu KPK. KPK itu adalah instansi yang bertugas menangani perkara korupsi di mana mayoritas isinya berasal dari penyidik Polri. Kalau dari kejaksaan itu biasanya ditaruh jadi penuntut umumnya. Walaupun ada beberapa penyidik kejaksaan juga yang ditaruh di bidang penyidikan. Nah, KPK itu basicnya polisi dan kewenangan polisi itu yang diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri, punya peran lidik-sidik tunggal itu pasal 1 KUHP, punya fungsi Kamtibmas, Gakum, dan Linmas itu pasal 2, punya wewenang riksa, lidik-sidik, geledah, sita, tangkap, tahan itu pasal 1, punya tugas awasi, berizin, regiden, cegah, koordinir itu diatur dalam pasal 15, punya anggaran 126,5 triliun, punya 38 Polda, punya 620 Polres, 1.300 Polsek, dengan total 436.000 personil yang masing-masing punya hak diskresi atau bertindak menurut penilaiannya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 1. Jadi penyidik Polri itu sudah terbiasa hidup dengan budaya dan kondisi absolute power, dan beberapa dari mereka terbiasa melakukan tugasnya secara non-humanis. Itu oknum ya. Jadi biasanya gini, pertama masuklah laporan pengaduan atau LP. Ada temuan, mereka lakukan full bucket, pengumpulan data, menyadap, langsung OTT.
Setelah OTT baru digeledah, disita, diperiksa, dikembangin. Kalau nggak cukup bukti, digantung. Dan nggak ada yang bisa mengawasi dan mengintervensi tindak dan kerja mereka. Sekarang kita bicara kejaksaan. Kejaksaan itu basicnya diisi sama ASN. Kalau dulu nyebutnya PNS, Pegawai Negeri Sipil. Sekarang aparatur sipil negara. Jadi perannya, fungsinya, wewenangnya, tugasnya, anggarannya, SDM-nya, peralatannya, semua serba terbatas. Nggak punya hak diskresi. Jadi apa yang dihadapin harus dilakukan. Dia nggak bisa bikin kebijakan sendiri dalam pelaksanaannya. Jadi mereka harus taat SOP dan mereka bukan lembaga yang absolute power. Makanya mereka terbiasa melakukan tugasnya secara humanis. Jadi misalnya masuklah LP atau laporan pengaduan. Jadi mereka itu mulai melakukan full bucket atau pengumpulan bahan keterangan. Dan mereka mulai memeriksa orang demi orang yang kira-kira terkait dari luar ke dalam. Nggak ada itu OTT. Karena mereka fokus sama hasil dan nggak berani gantung perkara. Kenapa nggak berani? Karena sekali mereka gantung perkara, yang rame di luar banyak dan sulit untuk membackup. Itu beda. Oke, sekarang kita bahas tentang solusinya. Jadi tadi kita udah bahas tentang OTT KPK sama Bupati Pekalongan. Kita udah bahas tentang fenomena bupati yang banyak korupsi, OTT KPK, dan sekarang saya mau bahas solusinya. Kenapa terlalu banyak OTT tapi korupsi jalan terus? Jadi gini, kejaksaan itu punya beberapa prestasi yang perlu kita tahu saat ini. Dia sudah menangani kasus Jiwasraya, itu nilai kerugiannya 16,8 triliun. Kasus Asabri itu nilai kerugiannya 22,8 triliun. BTS Kominfo 8 triliun. Jalan tol MBZ yang sering kita pakai kalau mau ke Bandung itu 508 miliar. Izin sawit Duta Palma 104 triliun. Tata Niaga Timah yang di Bangka Belitung 300 triliun. Tata kelola perdagangan minyak yang melibatkan Riza Khalid itu 968 triliun, itu paling rekor se-Indonesia. Impor gula Tom Lembong itu 195 miliar. Ekspor CPO Wilmar Group itu 17,7 triliun. Pembangunan pabrik Krakatau Steel itu 6,9 triliun. Pengadaan pesawat Garuda Indonesia 8,8 triliun. Kredit macet Sritek itu 1,08 triliun. Chromebooknya Mas Menteri Nadiem Makarim itu 9,3 triliun. Sementara anggaran kejaksaan per 2025 itu cuma 25 triliun untuk 33 kejati dan 514 kejari. Saya bukan bela-bela kejaksaan, tapi mari kita bandingkan sama KPK. Jadi prestasi KPK di 2025 ini adalah kasus BJB itu cuma 28 miliar. OTT DPRD OKU itu cuma 2,6 miliar. OTT Kadis PUPR Sumut itu cuma 200 juta. Suap di Rut Infotani 5 itu cuma 2,5 miliar. Penangkapan Wamenaker Emmanuel Ebenezer itu tanda tanya, sampai hari ini pun saya nggak tahu berapa nilai kerugian negaranya. Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid itu cuma 4 miliar. OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko itu cuma 1,5 miliar. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya itu cuma 5,7 miliar. Sementara anggaran KPK per 2025 itu 11,27 triliun cuma untuk satu kantor, Gedung Merah Putih yang di Kuningan itu. Terus sekarang saya mau bahas tentang kecepatan KPK menangani perkara. Kasus Lukas NMB yang akhirnya meninggal itu 1,5 tahun. Kasus Bank Senturi 15 tahun. Kasus EKTP 5,5 tahun. Pengadaan heli AW 6 tahun. Kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS. Sekarang kan ada masalah itu. Itu sampai saat ini masih gantung. Pertambangan di Konawe Utara 15 tahun. Dan masih banyak kasus-kasus yang penanganannya lama. Sekarang kita membahas yang mangkrak. Kasus BLBI yang sampai sekarang gantung itu 4,58 triliun. Kasus Bank Senturi itu 7,4 triliun. Kasus Pelindo 2 itu Erjelino waktu itu 4,8 triliun. Kasus Jasindo, kasus kontrak JCT yang sampai sekarang bermasalah 650 miliar. Dan kasus Petral 250 triliun. Sampai hari ini nggak selesai. Sekarang saya mau bahas aturan hukumnya. Jadi di Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK itu adalah lembaga ad hoc. Tiba-tiba berbalik dengan Perpu nomor 4 tahun 2009, ya kita tahu saat itu presidennya siapa. Terus makin kuat lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2010, dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, yang isinya semua menguatkan KPK. Padahal isinya KPK itu ya polisi sama jaksa. Kenapa nggak diperkuat? Sekarang kita mau geser ke putusan MK nomor 114 PUU 23
tahun 2025 tentang rangkap jabatan Polri. Jadi, kalau kita mengikuti putusan MK, semua penyidik Polri yang di KPK seharusnya sudah ditarik per hari ini. Tapi dilawan sama Perpol nomor 10 tahun 2025 yang keluar Desember, 1 bulan setelah putusan MK itu keluar. Terus fakta berikutnya, tim reformasi Polri yang dipimpin sama Profesor Jimli sampai hari ini masih jalan di tempat. Saya belum dengar ada progres apa-apa. Jadi kita harus bertanya ulang, kenapa Polri tetap mau bercokol di KPK? Ada apa sebenarnya? Bukankah kapalnya Polri sudah cukup absolut? Apakah karena ada jaksa penuntut umum yang ditempatkan dalam institusi KPK sehingga kalau ada oknum yang mengatur perkara semuanya jadi lebih mulus? Itu perlu kita pikirkan.